A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sejumlah materi, sejumlah pembahasan, diantaranya adalah definisi maf'ul mutlaq, dan juga kita telah membahas macam-macam maf'ul mutlaq atau pembagian daripada maf'ul mutlaq. Dilanjutkan dengan pembahasan amil daripada maf'ul mutlaq, yaitu apa yang menjadikan maf'ul mutlaq itu dibaca nasab. Kemudian kita juga berbicara tentang apa sajakah yang bisa menggantikan posisi maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menguatkan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu apa sajakah yang dapat menggantikan maf'ul mutlaq yang didatangkan bukan untuk menguatkan, melainkan ia didatangkan untuk menjelaskan, baik itu menjelaskan bentuknya maupun menjelaskan jumlahnya. Disebutkan bahwa yanubu 'anil maf'ulil mutlaqi al-mubayyin khamsatu asya'in, bahwa yang menggantikan maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menjelaskan bentuk atau menjelaskan jumlah maka ada 5 hal. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebagiannya saja, dan insyaallah untuk kelanjutannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa sajakah itu? Sebelum kita memasuki 5 atau beberapa yang dapat menggantikan maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menjelaskan bentuk atau menjelaskan jumlah, maka terlebih dahulu perlu untuk kita pahami bahwa pengganti-pengganti maf'ul mutlaq tersebut itu kedudukannya nasab. Sekali lagi, kedudukannya nasab. Kenapa ia dibaca nasab? Bukan menjadi maf'ul bih, bukan menjadi hal, bukan menjadi tamyiz, bukan menjadi mustasna, melainkan ia dibaca nasab karena menjadi pengganti maf'ul mutlaq, karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlaq. Coba perhatikan di layar kalian itu, wa yunsabu bin niyabati anhu. Ia dibaca nasab, pengganti tersebut dibaca nasab karena ia menggantikan posisi daripada maf'ul mutlaq. Nah, sekarang kita akan masuk apa sajakah yang dapat menggantikan maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menjelaskan bentuk atau menjelaskan jumlahnya. Yang pertama yaitu awalan kullun wa ba'dun, yaitu 2 kata, yaitu kata kullun dan kata ba'dun. Kapankah kalimat kullun dan ba'dun itu bisa menjadi pengganti masdar yang menjadi maf'ul mutlaq atau yang menempati tempatnya maf'ul mutlaq? Yaitu ketika keduanya dimudhofkan kepada masdar. Apa maksudnya? Bahwa masdar yang tadinya menjadi maf'ul mutlaq, ya, ternyata dalam susunan kalimat berikut ini nanti kita akan lihat bahwa masdar tersebut menjadi mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih dibaca jar, sementara kalimat kullun dan kalimat ba'dunnya dibaca nasab. Ya, kalimat kullun dan ba'dunnya dibaca nasab karena ia menjadi pengganti maf'ul mutlaq atau menempati tempatnya maf'ul mutlaq. Coba perhatikan contoh berikut ini.
Fariha Zaidun ba'dal farhi. Zaid bahagia, Zaid senang dengan sebagian kesenangan, atau Zaid senang namun tidak secara keseluruhan, hanya sebagian ia merasakan kesenangan. Fariha Zaidun ba'dal farahi. Kita perhatikan, kalimat fariha adalah bentuk fi'il madhi, sementara kalimat Zaidun menjadi fa'il daripada kata fariha, sementara kalimat ba'da ia dibaca nasab, bukan menjadi maf'ul bih, melainkan ia menempati tempatnya maf'ul mutlak. Oleh karenanya menggunakan harokat fathah yang merupakan tanda nasab. Sementara masdar yang berada di akhir tersebut, yaitu kalimat al-farahi, itu menjadi mudhaf ilaih. Nah, kalimat kul di dalam contoh tersebut ia dibaca nasab karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlak. Fariha Zaidun ba'dal farhi. Bisa dipahami semuanya? Nah, kalimat ba'd itu, ya, kalimat sebagiannya itu, ya, itu dibaca nasab karena menempati tempatnya maf'ul mutlak. Kapan kalimat ba'da itu bisa dibaca nasab sebagai pengganti maf'ul mutlak? Ketika ia dimudhafkan, ya, kepada masdar yang tadinya masdar tersebut adalah maf'ul mutlak. Namun berhubung sekarang kedatangan atau kemasukan kata kul atau ba', maka yang menjadi maf'ul mutlak namun posisinya sebagai pengganti adalah kullun dan ba'dun. Kita coba perhatikan dua contoh berikut ini supaya kita lebih memahami. Ijtahid kullal ijtihadi. Ijtahid kullal ijtihadi. Dan contoh yang terakhir, jaddat talibu kullal jiddi. Jaddat talibu kullal jiddi. Coba kalian perhatikan kalimat ijtahid dengan kalimat al-ijtihad, itu ada kesamaan secara lafaz. Ijtahid adalah bentuk fi'il amrnya, sementara al-ijtihad adalah bentuk masdarnya. Kenapa kok bukan masdarnya yang menjadi maf'ul mutlak? Ya, ia tidak menjadi maf'ul mutlak di dalam contoh tersebut karena ada pengganti, ada sesuatu yang menempati tempatnya, yang menempati atau yang menggantikan posisi maf'ul mutlak tersebut. Apa kata tersebut? Yaitu kalimat kulla. Ijtahid kullal ijtihadi. Jangan dibaca ijtahid kullul ijtihadi, salah. Jangan juga membaca ijtahid kullil ijtihadi, juga tidak tepat. Lantas bagaimana yang tepat? Bacalah kalimat kul itu dengan harokat fathah karena ia menjadi maf'ul mutlak yang menggantikan posisi maf'ul mutlak. Ijtahid kullal ijtihadi. Sama dengan contoh kalimat jaddat talibu kullal jiddi. Kalimat kulla di dalam jaddat talibu kullal jiddi itu dibaca nasab bukan menjadi maf'ul bih, tetapi ia dibaca nasab karena menjadi pengganti maf'ul mutlak. Kapan ia bisa menjadi pengganti maf'ul mutlak? Ketika ia disandarkan atau ketika ia dimudhafkan kepada masdar, yaitu kalimat al-jiddi di bagian akhir. Jaddat talibu kullal jiddi. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat suci Al-Qur'anul Karim, di situ kalimat kul juga menjadi atau dibaca nasab karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlak atau menggantikan posisi maf'ul mutlak. Coba perhatikan. Fala tamilu kullal mail. Fala tamilu.
kullal maili. Kalimat fala tamilu adalah bentuk fi'il nahi. Sementara kalimat kulla dia dibaca nasab karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlak. Sementara kalimat al-maili yang merupakan bentuk masdar dari fi'il fala tamilu tadi itu di bagian depan, ia menjadi mudhaf ilaih. Maka yang menjadi atau yang menempati tempatnya maf'ul mutlak dalam ayat tersebut adalah kalimat kulla. Sebab pada aslinya, ya, kalau kita melihat bentuk asalnya itu adalah fa asluha fala tamilu mailan. Kalimat mailan itu menjadi maf'ul mutlak. Namun ketika di depannya ada kalimat kul, jika sebelumnya ada kalimat kul atau ba'd, maka yang menempati tempatnya maf'ul mutlak adalah kullun dan ba'dun. Apabila keduanya disandarkan atau dimudhafkan kepada maf'ul mutlak, fala tamilu kullal maili. Maka kata kul itu menunjukkan pada masdar yang menjadi mudhaf ilaih dan ia sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak. Bisa dipahami semuanya? Kita akan masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang dapat menggantikan posisi maf'ul mutlak adalah al-adad alladhi yadullu alaihi, yaitu bilangan yang menunjukkan pada masdar tersebut. Bagaimana maksudnya? Bahwa yang menjadi maf'ul mutlak bukan, sekali lagi, bukan bentuk masdarnya, tetapi yang menjadi maf'ul mutlak adalah kata bilangan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Julidal mujrimu khamsina jaldatan. Julidal mujrimu khamsina jaldatan. Bahwa si penjahat itu dicambuk sebanyak 50 kali cambukan. Nah, kalimat khamsina, ya, kalimat khamsina, dan itu adalah bentuk apa? Bentuk nasab, karena bentuk mudzakarnya, karena bentuk rofaknya adalah khamsuna. Sementara di dalam contoh ini kalimat khamsina itu ia dalam bentuk nasab, bukan dalam bentuk rofak, karena bentuk rofaknya adalah khamsuna. Ini masuk di pembahasan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim, dan kita tidak sedang berbicara tentang mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Namun insyaallah kalian semuanya bisa memahami bahwa kalimat 50 atau kata 50 di dalam bahasa Arab itu ada dua, ada khamsuna, ada khamsina. Kalimat khamsuna itu ketika rofa dan kalimat khamsina itu ketika nasab atau jar. Nah, coba perhatikan contoh yang tadi itu. Di dalam contoh tersebut, julidal mujrimu khamsina jaldatan. Kalimat khamsina, sekali lagi, kalimat khamsina di situ dia dibaca dalam bentuk nasab. Itu dikarenakan ia menggantikan atau menempati tempatnya maf'ul mutlak. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini.
alajtul marida thalathata ilajatin. Sekali lagi saya akan baca, alajtul marida thalathata ilajatin. Kalimat alajtu adalah bentuk fi'il fa'il, sementara kalimat al-marida adalah bentuk maf'ul bih dari alajtu, sementara kalimat salasata, kenapa ia dibaca salasata padahal ia juga bisa dibaca salasatun, juga bisa dibaca salasatin, tetapi dalam contoh ini kita membacanya dalam bentuk salasata dikarenakan kalimat salasata dalam contoh tersebut ia menempati tempatnya maf'ul mutlak atau menggantikan posisi maf'ul mutlak sehingga ia dibaca nasab. Alajtul marida salasata ilajat. Saya mengobati pasien sebanyak 3 kali pengobatan. Coba kalian perhatikan contoh berikutnya. Darabtuhu khamsa darabatin. Darabtuhu khamsa darabatin. Saya memukulnya sebanyak 5 kali. Darabtuhu khamsa darabatin. Nah, kalimat darabtuhu adalah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Mudah dan semuanya kalian sudah memahami. Tinggal sekarang kalimat khamsa, kenapa kalian membacanya dalam bentuk fathah? Kenapa tidak kalian baca khamsu? Kenapa tidak kalian baca khamsi? Jawabannya karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlak. Darabtuhu khamsa darabatin. Ya. Jadi jangan dibaca darabtuhu khamsu dan juga jangan dibaca darabtuhu khamsi. Yang betul adalah darabtuhu khamsa darabatin karena kalimat khamsa itu menempati tempatnya maf'ul mutlak sehingga yang dibaca nasab adalah al-adad atau bentuk bilangannya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ringkasnya bahwa ada beberapa hal yang bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak yang didatangkan untuk menjelaskan bentuk dan bilangannya atau jumlahnya itu ada 5 dan barusan sudah kita selesaikan 2 dan insya Allah untuk yang lanjutannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa sajakah yang 2 yang tadi telah kita pelajari bersama? Yang pertama adalah kalimat kullun dan ba'dun. Kapan keduanya bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak? Keduanya bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak ketika keduanya dimudhafkan kepada masdar. Kemudian yang kedua adalah al-adad, yaitu bilangan. Kata bilangan itu juga bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak. Nah, apabila bilangan tersebut menjelaskan tentang jumlah, ya, masdar atau jumlah terjadinya masdar yang awalnya menjadi maf'ul mutlak namun sudah tidak lagi menjadi maf'ul mutlak karena didahului oleh kata bilangan tersebut. Demikian yang Ustaz bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.